Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Permadi Pramumita NIM 2619066, 2. Arina Dinahak NIM 2619075, 3. Wahyu Setiawan NIM 2619076, 4. Nur Hadi Widodo NIM 2619078, 5. Nila Siva Ziyadah NIM 2619083, 6. Rizka Windy Ariska NIM 2619085. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang graf Hamilton, graf pohon, dan graf planar. Baik, ada 3 pokok bahasan yang nanti akan kami jelaskan. Yang pertama, graf Hamilton, kedua, graf pohon, dan ketiga, graf planar. Untuk materi yang pertama, yaitu ada graf Hamilton, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, langsung saja. Definisi graf Hamilton. Misalkan, G adalah sebuah graf, sebuah sikel di G yang memuat titik di G disebut sikel Hamilton. Jika G memuat semua sikel Hamilton, maka G disebut graf Hamilton. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman, graf Hamilton dan graf bukan Hamilton. Oke, lanjut. Pada graf G terdapat sikel Hamilton, yaitu sikel V1, V2, V3, V4, V5, V1. Jadi, graf G adalah graf Hamilton. Sedangkan pada graf H, kita tidak membuat sikel yang memuat titik di graf H. Jadi, graf H bukan graf Hamilton. Oke, lanjut. Definisi lintasan dan sirkuit Hamilton. A. Lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui titik simpul di dalam graf tepat satu kali. B. Sirkuit Hamilton ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, sekaligus simpul akhir, yang dilalui 2 kali. C. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Sedangkan graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Contoh 1 bisa dilihat. A. Graf yang memiliki lintasan Hamilton 3,2,1,4. B. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton 1,2,3,4,1. C. Graf yang tidak memiliki lintasan maupun sirkuit Hamilton. Contoh 2. Perhatikan 3 graf pada gambar di bawah ini. A. Graf G1 merupakan graf semi Hamilton. Lintasan Hamilton adalah S, R, P, Q, R. Sedangkan graf G2 merupakan graf Hamilton. Sirkuit Hamiltonnya adalah T, P, R, Q, P, S, Q, dan T. C. Sementara itu, graf G3 tidak terdapat lintasan maupun sirkuit Hamilton. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema untuk lintasan dan sirkuit Hamilton. Teorema 1, syarat cukup, jadi bukan syarat perlu. Supaya graf sederhana G dengan N lebih dari sama dengan 3 buah simpul adalah graf Hamilton, ialah bila derajat tiap simpul paling sedikit N dibagi 2, yaitu dV lebih dari sama dengan N bagi 2 untuk setiap simpul V di G.
Contohnya bisa dilihat gambarnya. N sama dengan 3 dengan tiap simpul memiliki dv 1 sama dengan 1,5. N sama dengan 4 dengan tiap simpul memiliki dv sama dengan 2. Teorema 2, setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Ingat, graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n buah kurung n-1 dibagi 2. Contohnya bisa dilihat. Teorema 3, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih dari sama dengan 3 terdapat n-1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton. Contohnya bisa dilihat. Graf lengkap n sama dengan 3 memiliki sirkuit Hamilton 1 yaitu 1, 2, 3, 1. Graf lengkap n4 memiliki sirkuit Hamilton 3 yaitu A, B, C, D, A, B, D, C, A, B, dan C, A, D, B, C. Teorema 4, di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih dari sama dengan 3 dan n ganjil terdapat n dikurangi 1 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Tidak ada sisi yang beririsan. Jika n genap dan n lebih dari 4, maka di dalam G terdapat n dikurangi 2 dibagi 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Contoh persoalan pengaturan tempat duduk. 9 anggota sebuah klub yang bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja butar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda adalah 9 dikurangi 1 dibagi 2 sama dengan 4. Graf yang mempresentasikan bisa dilihat gambarnya. Selanjutnya teorema 5. Misal G adalah graf terhubung sederhana dengan n titik dengan n lebih dari sama dengan 3 dan DEG V dan DEG W lebih dari sama dengan n untuk setiap pasang titik yang tidak berdekatan V dan W, maka G adalah graf Hamilton. Contoh untuk graf yang ditunjukkan pada gambar berikut. DEG V ditambah DEG W lebih dari sama dengan 5 untuk masing-masing simpul yang tidak berdekatan V dan W. Jadi menurut teorema 5 graf ini adalah graf Hamilton. Bisa dilihat untuk gambarnya. Selanjutnya teorema 6. Misal G adalah graf sederhana dengan n simpul. Jika jumlah dari derajat masing-masing simpul di G paling sedikit n dikurangi 1, maka ada lintasan Hamilton di G. Contohnya bisa dilihat gambarnya. DEGA ditambah DEGB ditambah DEGC ditambah DEGD ditambah DEGE sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 8. Jumlah derajat dari masing-masing simpul lebih dari n kurangi 1 sama dengan 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Untuk materi selanjutnya yaitu graf pohon. Pohon ialah graf terhubung yang tidak memiliki sikil. Di situ ada 4 gambar. Gambar 44 titik A, gambar 44 titik B, gambar 4.4 C, dan gambar 4.4 D. Jadi gambar 4.4 C dan gambar 4.4 D bukan pohon, karena gambar 4.4 C grafnya tidak terhubung, sedangkan gambar 4.4 D grafnya memiliki sikil. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat graf pohon. Yang pertama, teorema 1. Jika T pohon, maka untuk setiap dua titik U dan V yang berbeda di T terdapat tepat satu lintasan atau disebut juga dengan pad yang menghubungkan kedua titik tersebut. Bukti, misalkan ada lintasan berbeda yang menghubungkan titik U dan titik V di T, katakanlah S1 dan E2 dengan S1 tidak sama dengan E2, maka S1 dan E2 akan menghubungkan titik U dan titik V, sehingga ada dua lintasan yang terhubung pada kedua titik tersebut dan membentuk sikil.
Berdasarkan definisi, T tidak memiliki sikel. Dengan demikian, haruslah E1 sama dengan E2. Hal ini bertentangan dengan pemisalan bahwa E1 tidak sama dengan E2. Jadi terbukti bahwa setiap dua titik yang berbeda di T memiliki tepat satu lintasan yang menghubungkan kedua titik tersebut. Selanjutnya yaitu teorema 2. Banyaknya titik dari sebuah pohon T sama dengan banyaknya sisi ditambah 1 atau ditulis. Jika T pohon, maka V dalam kurung T sama dengan E dalam kurung T plus 1. Bukti. Kita buktikan teorema di atas dengan induksi pada V dalam kurung T. Jika pohon T mempunyai satu titik, jelas banyak sisi T adalah 0. Jadi, teorema benar untuk pohon T dengan satu titik. Asumsikan bahwa pernyataan dalam teorema benar untuk pohon dengan K titik. Artinya, jika pohon T mempunyai paling banyak K titik, maka V dalam kurung T sama dengan E dalam kurung T plus 1. Akan ditunjukkan bahwa jika pohon T mempunyai K plus 1 titik, maka V dalam kurung T sama dengan E dalam kurung T plus 1. Misalkan, pohon dengan K plus 1 titik dengan adalah sebuah sisi T. Maka T-min luas memiliki tepat dua komponen T1 dan T2. Dan masing-masing komponen adalah pohon dengan titik kurang dari K plus 1. Sehingga menurut asumsi V dalam kurung TI sama dengan E TI plus 1 dengan I sama dengan 1 dan 2. Selanjutnya, E dalam kurung T sama dengan E T1 plus E T2 plus 1, sehingga dihasilkan menjadi VT sama dengan VT1 plus VT2. Dijabarkan lagi menjadi ET1 plus 1 plus ET2 plus 1 sama dengan ET1 plus ET2 plus 1 plus 1, sehingga menjadi ET plus 1. Dengan demikian, teorema terbukti. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Dinas Rahasia Amerika Serikat atau disingkat dengan CIA telah membentuk jaringan kerja antara 10 agen rahasia yang bekerja di bidang teknologi industri tingkat tinggi. Penting bagi setiap agen untuk dapat berkomunikasi dengan agen lain secara langsung atau tidak langsung. Melalui suatu mata rantai, penentuan lokasi rahasia sulit dilakukan, dan CIA ingin agar ada sesedikit mungkin tempat-tempat pertemuan rahasia itu. Untuk menjaga kerahasiaan, tidak lebih dari 2 agen yang boleh mengetahui tempat pertemuan. Jaringan komunikasi ini dapat disajikan dengan graf yang titiknya menunjukkan agen rahasia dan sisinya menghubungkan 2 titik. Jika agen itu mengetahui tempat pertemuan yang sama, ternyata graf ini merupakan pohon dengan 10 titik, sehingga semuanya diperlukan 9 tempat pertemuan rahasia. Selanjutnya yaitu teorema 3. Bila suatu sisi dihapus dari pohon dan titiknya tetap, maka diperoleh graf yang tidak terhubung dan karenanya graf itu bukan pohon. Bila sebuah sisi ditambahkan pada pohon atau menambahkan titik baru, diperoleh graf yang memiliki sikel dan karena itu graf tersebut bukan pohon. Bukti. Jika sebuah sisi ditambahkan atau dihapuskan dari pohon, graf baru yang diperoleh tidak lagi merupakan pohon. Berdasarkan teorema 2, karena penghapusan sebuah sisi menjadikan graf itu tidak terhubung, dan penambahan sisi membentuk sikel, maka teorema terbukti. Selanjutnya yaitu teorema 4. Pernyataan berikut ini ekuivalen untuk pohon T. T adalah pohon, T terhubung dengan banyak titiknya lebih 1 dari banyak sisinya. T tidak memiliki sikel dan banyak titiknya lebih 1 dari banyak sisinya. Ada tepat satu lintasan sederhana antara setiap 2 titik di T. T terhubung dan penghapusan sembarang sisi pada T menghasilkan graf yang tidak terhubung. T
tidak memiliki sikel dan penambahan sembarang sisi menghasilkan sikel pada graf itu. Selanjutnya yaitu teorema 5. Jika P sama dengan V0, V1, dan seterusnya sampai dengan Vn, sebuah lintasan terpanjang di pohon T, maka D dalam kurung V0 sama dengan D dalam kurung Vn sama dengan 1. Bukti, misalkan T adalah sebuah pohon dari P sudah diketahui V0, V1, V2 sampai dengan Vn, lintasan terpanjang di T. Andaikan di V0 itu 1, maka di V0 kurang dari 1. Berarti ada paling sedikit 2 sisi T yang terkait insiden dengan V0. Misalkan F0 dan F1 adalah sisi T yang terkait dengan V0. Karena P lintasan terpanjang di T dan T sederhana, sisi E harus menghubungkan V0 dengan sebuah titik lain di P. Katakan VK K0 1. Akibatnya V0, V1, V2, VK, Vn membentuk sikel di T. Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa T sebuah pohon. Dengan kata lain, di V0 sama dengan 1 dengan argumen yang serupa dapat ditunjukkan di Vn sama dengan 1. Teorema terbukti. Selanjutnya yaitu definisi 2. Hutan adalah graf sikel. Ada 3 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 4.5 adalah suatu hutan yang terdiri dari 3 komponen. Oke, langsung saja saya Rizka Windy Ariska, NIM 2619085 akan menjelaskan mengenai graf pohon yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Langsung saja definisi ketiga dari graf pohon itu, misalkan G adalah sebuah graf, sebuah pohon di G yang memuat semua titik G itu disebut pohon rentang atau spanning tree dari G. Contohnya, misal kita mempunyai graf G seperti pada gambar tersebut. Ini gambar ini ya. Nah, terdapat 3 rentang dari graf G. Ini graf G. Nah, pohon rentangnya itu ini A, B, dan C. Dapat kita lihat masing-masing itu memuat semua simpul dari graf G serta mengandung sisi-sisi dari G, sehingga itu tidak terbentuk sikel. Untuk yang selanjutnya ada teorema 6. Teorema 6 berbunyi, graf G terhubung jika dan hanya jika G itu memuat pohon rentang. Buktinya apa? Buktinya jika graf G itu memuat pohon rentang, jelas G itu terhubung. Dapat kita buktikan ketika converse pernyataan tersebut dengan induksi pada nilai mutlak EG itu, jika G terhubung dengan nilai mutlak EG sama dengan 0, maka G sama dengan K1, sehingga jelas G itu memuat pohon rentang. Nah, untuk asumsi dan penjelasan lebih lanjut, dapat teman-teman lihat pada makalah yang sudah kami kirimkan. Untuk yang selanjutnya itu ada definisi keempat dari graf pohon, yang mana pohon berakar adalah graf berarah atau di graf T yang mempunyai 2 syarat. Yang pertama, bila arah sisi-sisi pada T itu diabaikan, hasil graf itu tidak berarahnya merupakan sebuah pohon. Nah, yang kedua, ada titik R sedemikian hingga derajat masuk R itu adalah 0 dan derajat masuk sembarang titik lainnya adalah 1. Titik R disebut akar dari pohon berakar itu. Nah, contohnya itu terdapat di gambar 4.9 ini. Di sini yang A itu pohon berakar dengan akar A karena itu arah pada sisinya itu, jika arah pada sisinya itu diabaikan, graf hasilnya merupakan pohon.
dan A berderajat masuk 0, dan semua titik lainnya itu berderajat masuk 1. Nah, untuk titik-titik D, H, E, dan B itu disebut titik terminal, yaitu titik dengan derajat keluar 0. Sedangkan titik A, C, F, dan G disebut titik internal, yaitu titik yang memiliki derajat keluar tidak 0. Jadi yang A, C, F, dan G itu derajat masuknya yang 0, derajat keluarnya itu bukan 0. Untuk yang selanjutnya ada teorema 7 yang berbunyi pada pohon berakar dengan akar E itu memuat banyak titik lebih satu dari banyak sisi berarah. Yang kedua, tidak ada sikel berarah. Dan yang ketiga, ada path sederhana berarah yang tunggal dari R ke setiap titik lain. Nah, buktinya itu jika AB itu segera diperoleh karena T menjadi pohon bila arah sisinya itu diabaikan. Kemudian akan ditunjukkan bahwa ada path berarah dari R ke setiap titik lain, P sama dengan R. Karena apa? Karena derajat masuk P adalah 1. Ada titik P1 sama dengan P, dan sisi berarah dari P1 ke P itu jika P1 sama dengan R. Maka itu sudah selesai. Nah, tapi jika belum, ada titik V2 sama dengan P1. Karena P1 dan sisi berarah dari V2 ke 1. Nah, karena derajat masuk dari P1 itu adalah 1, dan karena tidak ada sikel berarah ya tadi, maka V2-nya itu sama dengan V. Nah, jika V2-nya sudah sama dengan R, itu sudah selesai. Tapi jika belum sama dengan R, maka proses tersebut harus diulangi terus sampai menghasilkan R. Jadi, telah dibuat path berarah dari R ke P, seperti itu. Untuk definisi kelima itu ada pohon jumlah graf G adalah pohon yang dibentuk dengan menggunakan sisi dan titik graf G yang memuat semua titik graf. Jika graf G merupakan pohon, maka pohon jumlah satu-satunya adalah G itu sendiri. Suatu graf dapat memiliki lebih dari satu pohon jumlah. Ada beberapa cara untuk memperoleh pohon jumlah suatu graf. Salah satunya adalah dengan menghapuskan sebuah sisi dari setiap sikel. Metode ini digunakan untuk menentukan sistem fundamental sirkuit dalam jaringan kerja listrik. Contohnya ini. A itu bukan pohon karena graf itu memuat sikel A, B, dan C. Nah, yang pertama itu kita hapus B dari sikel A, B, E, D. Ini. Hapus B ini. Nah, jadinya seperti ini gambar yang B. Nah, ini kan masih bukan pohon. Nah, selanjutnya kita hapus lagi sisi yang E ini. Kita hapus menjadi seperti gambar yang C ini. Nah, ini baru dinamakan pohon. Pohon ini itu disebut dengan pohon jumlah untuk graf aslinya. Nah, untuk itu kan tadi cara yang tadi itu dengan menghilangkan sisinya. Nah, untuk cara sebenarnya metode itu tuh metode yang tadi itu bukan cara yang satu-satunya untuk mendapatkan jumlah pohon jumlah. Nah, ada banyak cara yang lainnya. Salah satunya adalah untuk di program pada komputer itu tidak memakai sikel. Salah satu metode ini adalah algoritma pencari pertama lebar. Nah, algoritma pohon jumlah dengan metode pencarian pertama lebar itu adalah jika ada untuk graf G yang memiliki titik N di dalam algoritma ini, L adalah himpunan titik berlabel
dan T adalah himpunan sisi yang menghubungkan titik-titik di L. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu mulai pada sebuah titik. Nah, ambil U dan berikan pada U label 0. Misalkan L sama dengan himpunan U, T sama dengan himpunan tidak berlabel, ya ini himpunan kosong, dan K sama dengan 0. Nah, yang kedua, L ini memiliki N titik. Jika L memuat semua titik G itu berhenti. Sisi-sisi di T dan titik-titik di L ini membentuk pohon jumlah untuk G. Nah, yang ketiga, L memiliki titik kurang dari N. Jika L ini tidak memuat semua titik G, tentukan titik-titik yang tidak berada di L yang berdekatan dengan titik di L yang berlabel terbesarnya K. Jika ada titik seperti itu, G itu tidak memiliki pohon jumlah. Bila tidak demikian, berikan pada titik yang baru, itu label K1. Ini kan labelnya tadi K, terus ditambah 1. Nah, letakkan titik K plus 1 ini di L untuk setiap titik barunya berlabel K plus 1. Letakkan di T1 sisi yang menghubungkan titik itu ke titik berlabel K. Jika ada lebih dari satu sisi seperti itu, pilihlah satu saja sisi sembarang. Lalu kembali lagi ke ini, langkah yang kedua. Selanjutnya kita ada teorema yang terakhir, ada teorema 8. Yang mana bunyinya adalah graf G adalah terhubung jika dan hanya jika G memiliki pohon jumlah. Buktinya apa? Buktinya misalkan itu graf G memiliki pohon jumlah T, karena T adalah graf terhubung yang memuat semua titik G, maka untuk setiap titik U dan P di G adalah path yang menggunakan sisi-sisi T. Tetapi karena sisi-sisi T adalah juga sisi-sisi G, maka ada path antara U dan P yang menggunakan sisi-sisi G. Karena itu G terhubung. Sebaliknya, andaikan pencarian pertama lebar pada G itu diperoleh himpunan L yang memiliki elemen titik berlabel dan himpunan T yang memiliki sisi-sisi yang menghubungkan titik-titik di L, lebih lagi T adalah pohon. Nah, selain itu, untuk membuktikan teorema 8 ini ada algoritma pohon jumlah pencarian pertama dalam. Kalau tadi ini pertama lebar ya, nah yang teorema 8 ini ada pertama dalam. Sebenarnya intinya sama seperti langkah-langkah yang tadi, namun bedanya ada di T-nya. Ini T-nya itu sama dengan 0 dan ini K-nya sama dengan 1, sedangkan ini tadi T-nya itu himpunan kosong dan K-nya sama dengan 0, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya, silakan lanjut ke penjelasan berikutnya. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai graf planar. Menggambar sebuah representasi geometris dari graf G pada sebarang permukaan sedemikian sehingga tidak ada dua sisi ataupun yang kita sebut dengan garis yang berpotongan disebut dengan pemancangan. Melihat definisi 1.1, graf bidang atau plane graph adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar baik di kertas, papan tulis maupun bidang lainnya sedemikian sehingga setiap pasang sisi itu bertemu hanya pada simbol akhirnya. Graf planar atau planar graph adalah graf yang isomorfik dengan graf bidang, yaitu dapat digambar kembali sebagai graf bidang. Suatu graf yang tidak dapat digambar pada bidang datar tanpa perpotongan antara sisi-sisinya disebut dengan graf bukan planar atau non-planar graph. Penggambaran graf G pada bidang datar sedemikian sehingga tidak ada dua sisi yang berpotongan disebut dengan representasi planar dari G. Sebuah graf G yang tidak dapat digambar pada bidang datar sehingga tidak ada dua sisi yang berpotongan disebut dengan graf bidang. Jadi, hasil pemancangan dari graf planar merupakan graf bidang. Contohnya bisa dilihat pada gambar 1.1.
yaitu merupakan 5 graf planar. Semua graf pada gambar 1.1 itu merupakan graf planar, tetapi G1 dan G4 bukan graf bidang, dan G1 dapat digambarkan lagi menjadi G2 dan G3, sedangkan G4 dapat digambarkan kembali menjadi G5. Jadi tidak semua graf adalah planar. Untuk melihat hal ini, perlu diperhatikan mengenai teorema utama dalam matematika, yaitu sebagai berikut. Teorema yang pertama yaitu sebuah kurva Jordan pada bidang adalah kurva kontinu yang tidak memotong dirinya sendiri dengan simbol asal dan akhirnya bertemu. Contohnya pada gambar yang selanjutnya yaitu gambar 1.2, kurva C1 bukan kurva Jordan karena memotong dirinya sendiri. Lalu C2 bukanlah merupakan kurva Jordan karena asal dari ujungnya tidak tepat, yaitu dua simbol akhir tidak bertemu. Dan C3 merupakan kurva Jordan karena ujung-ujungnya bertemu. Sebuah representasi planar dari graf G dinotasikan dengan G. Petik atas adalah graf yang isomorfik dengan G. Contohnya, graf G yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini adalah merupakan representasi graf planar G. Contoh graf G yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini merupakan graf non-planar. Bisa diperhatikan gambar yang atas maupun yang bawah. Dilihat perbedaannya. Lalu representasi geometris dari graf G pada gambar di atas dalam bidang datar terdapat dua sisi yang berpotongan seperti gambar berikut. Representasi planar dari sebuah graf membagi bidang ke dalam daerah ataupun permukaan maupun jendela seperti ditunjukkan dalam graf di bawah ini, yaitu sebuah daerah dikarakterisasi oleh himpunan sisi yang membentuk batasnya. Dalam kasus ini, daerah tidak didefinisikan dengan graf non-planar ataupun graf planar yang tidak dipanjangkan ke dalam bidang. Contohnya, graf yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini memuat 6 daerah, yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Sebuah sisi dapat koneksi dengan satu daerah ataupun dua daerah. Lalu pada gambar selanjutnya, sisi E hanya koneksi dengan daerah R1, lalu E2 dan E3 koneksi dengan R2, dan sisi-sisi lain dalam graf koneksi dengan dua daerah. Sebuah sisi E disebut batas ataupun suatu daerah R jika E koneksi dengan daerah lain dari R. Lalu kita melihat definisi selanjutnya, derajat batas ataupun degrees. Dari daerah R dinotasikan dengan B dalam kurung R adalah banyaknya sisi yang menjadi batas daerah R. Graf yang ditunjukkan pada gambar 4.5 membagi bidang ke dalam 6 daerah, yaitu B R5 sama dengan 1, BR1 sama dengan 2, BR2 sama dengan BR3 sama dengan BR4 yaitu 3, dan BR6 yaitu 4. Lalu dalam gambar 4.6 sebelumnya tadi, BR1 sama dengan BR3 sama dengan 3, dan BR2 sama dengan 6. Perhatikan bahwa sisi-sisi E1, E2, dan E3 dalam gambar tadi tidak berkontribusi terhadap derajat batas daerah manapun. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai rumus Euler. Euler menemukan hubungan antara banyak titik, banyak sisi, dan banyak daerah dari sebuah graf, dan penemuan ini itu disebut dengan rumus Euler. Rumus ini menunjukkan banyak daerah dalam sebuah graf planar. Lalu teorema yang selanjutnya yaitu mengenai rumus Euler. Jika G adalah graf sederhana planar terhubung dengan N titik di sisi daerah, maka R sama dengan Q min N plus 2. Bukti yaitu dengan menggunakan induksi matematika pada Q. Yang pertama, jika G graf dengan Q sama dengan 1, maka G itu merupakan P, yaitu graf dengan 2 titik dan 1 daerah. Jadi rumus R sama dengan Q min N plus 2 berlaku dalam kasus ini. Lalu bukti yang kedua yaitu misalkan rumus benar untuk semua graf sederhana planar terhubung dengan banyak sisi kurang dari Q. Misalkan Q
G graf dengan Q sisi. 1. Misalkan G3, perhatikan bahwa tri berlaku banyak titik satu lebih dari banyak sisi dan representasi planar dari tri hanya mempunyai satu daerah. Maka Q sama dengan N-1 dan R sama dengan 1. Jadi rumus R sama dengan Q min N plus 2 berlaku. Lalu yang kedua, misalkan G bukan tri, misalkan C adalah sikel dan G dan E adalah sisi di C. Perhatikan graf E dengan membandingkan dengan graf G. Graf GE merupakan banyak titik sama, banyak sisi lebih sedikit satu dan banyak daerah lebih sedikit karena menghapus satu sisi persekutuan dari dua daerah di G. Contoh ilustrasi rumus Euler yaitu graf G dalam gambar 4.7 di bawah ini memiliki 6 titik, 9 sisi dan juga 5 daerah. Ini berarti Q min N plus 2 sama dengan 9. 9 itu tadi merupakan sisi. Lalu min 6. Nah, 6 itu merupakan banyaknya titik. Lalu plus 2 sama dengan 5. 9 dikurangi 6 5. 9 dikurangi 6 3, maaf, lalu dijumlahkan dengan 2 yaitu 5 lah. 5 itu merupakan R. Contoh, diketahui graf G sederhana planar terhubung mempunyai 30 titik dan setiap titik berderajat 3. Berapa banyak daerah dalam representasi planar G? Nah, penyelesaiannya dalam graf sederhana terhubung berlaku jumlah derajat titik sama dengan 2 kali banyak sisi. Bisa dilihat contohnya yaitu rumusnya sigma V elemen V DEG V sama dengan 2Q, lalu 30 dikali 3 sama dengan 2Q, 30 kali 3 sama dengan 90 sama dengan 2Q, Q sama dengan 90 per 2 yaitu 45. Menggunakan rumus Euler, banyak daerah dari representasi planar G adalah R sama dengan 45. Karena tadi Q-nya sudah dicari yaitu 45 min 30 yaitu merupakan banyaknya titik plus 2 sama dengan 17, dimana 45 dikurangi 30 yaitu 15 ditambahkan 2 yaitu 17. Lalu teorema yang selanjutnya yaitu jika G adalah graf sederhana planar terhubung dengan N titik N lebih dari sama dengan 3 dan Q sisi, maka Q kurang dari sama dengan 3N min 6. Selanjutnya, jika persamaan berlaku maka setiap daerah dibatasi oleh 3 sisi. Lalu terima kasih, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, bukti misalkan S adalah jumlah dari derajat batas dalam representasi planar G. S sigma R PR karena setiap sisi dari G dapat menjadi batas paling banyak 2 daerah, maka S kurang dari sama dengan 2G karena setiap daerah dibatasi oleh sekurang-kurangnya 3 sisi, maka S lebih dari sama dengan 3R. Jadi 3R kurang dari sama dengan 2G. 3 dalam kurung G dikurangi N ditambah 2 kurang dari sama dengan 2G. Q kurang dari sama dengan 3N dikurangi 6. Jika persamaan berlaku, artinya 3R sama dengan 2Q, maka setiap daerah dibatasi oleh 3 sisi. Contoh, tunjukkan graf K5 non planar. Penyelesaiannya, K5 memiliki 5 titik dan 10 sisi sehingga N sama dengan 5, Q sama dengan 10, 3N min 6 sama dengan 9 kurang dari Q. Ini berarti persamaan dalam teorema materi 2 dilanggar dan terbukti K5 adalah bukan graf planar dalam kurung non planar. Teorema 4.3, jika G adalah graf sederhana planar terhubung, maka G memiliki titik dengan derajat titik paling banyak 5.
Bukti, jika G memiliki satu atau dua titik, maka jelas G memiliki titik dengan derajat tidak lebih dari 5. Jika G memiliki sekurang-kurangnya 3 titik, maka menggunakan teorema 4.2. G kurang dari sama dengan 3N dikurangi 6 atau 2G kurang dari sama dengan 6 dikurangi 12. Jadi, jika dimisalkan D adalah jumlah dari derajat titik dalam graf G, maka D sigma V elemen V besar DEG V sama dengan 2G kurang dari sama dengan 3 dalam kurung 3N min 6 sama dengan 6N min 12. Jika derajat setiap titik minimal 6, maka D lebih dari sama dengan 6 kontradiksi dengan persamaan. Jadi titik dari G memiliki derajat titik paling banyak 5. Teorema 4.4, jika G adalah graf sederhana planar terhubung dengan N titik N lebih dari sama dengan 3 G sisi dan tanpa cile dengan panjang 3, maka G kurang dari sama dengan 2N kurangi 4. Contoh graf K 3,3 yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini bukan graf planar. Dari gambar di atas, graf K3,3 tidak memiliki cile dengan panjang 3. K3,3 memiliki 6 titik dan 9 sisi. Karena Q sama dengan 9 lebih dari 8 sama dengan 2N dikurangi 4, maka menurut teorema 4.4, K3,3 adalah bukan graf planar. Selanjutnya, teorema Kuratowski. Dari subbab 4.2 telah ditunjukkan bahwa K5 dan K3,3 adalah graf planar. Dengan demikian, sebuah graf adalah non-planar jika graf tersebut memuat salah satu dari dua graf ini sebagai subgraf. Semua graf non-planar harus membuat subgraf yang dapat diperoleh dari K5 atau K3,3 menggunakan operasi tertentu. Dari sebuah graf kita dapat memperoleh graf lain dengan cara menambahkan titik-titik baru berderajat 2, menciptakan sisi seri pada sisi graf, yaitu memindahkan sisi U, V, menambahkan titik baru W beserta sisi U, W dan W, V. Operasi seperti ini disebut subdefinisi elementer. Definisi 4.3. Dua graf dikatakan homeomorfik jika graf tersebut dapat diperoleh dari graf yang sama sederetan subsidi elementer. Contoh 4.10, graf G2 dan G3 yang ditunjukkan dalam gambar adalah dua graf yang homeomorfik. Bisa dilihat gambarnya, kedua graf G2 dan G3 dalam gambar 4.9 adalah homeomorfik karena keduanya dapat diperoleh dari G1 dengan sederetan subdivisi elementer. Graf G2 dapat diperoleh dari G1 dengan subdivisi elementer. I memindah sisi V1, V3 menambahkan titik U beserta sisi V1, U dan U, V3. Persamaan yang kedua memindahkan sisi V2, V3 menambahkan titik V beserta sisi V2, V dan V, V3. Persamaan ketiga yaitu memindahkan sisi V, V2 menambahkan titik W beserta sisi V, W dan V, V2.
Teorema 4.5 Teorema Kuratowski graf G adalah non-planar jika dan hanya jika G memiliki subgraf yang homeomorfik dengan K5 atau K3,3. Dalam gambar 4.10 G memiliki subgraf H yang homeomorfik dengan K5. H diperoleh dengan menghapus titik-titik V6, V7, dan V8. H homeomorfik dengan K5 sebab H dapat diperoleh dari K5 dengan menambahkan titik derajat 2 V9 pada sisi V. Jadi G graf non-planar. Contoh 4.2 graf Peterson. Jadi lihat gambarnya non-planar. Sifat untuk graf Kuratowski K5 dan K3,3 1. K5 dan K3,3 graf reguler. 2. K5 dan K3,3 graf non-polar. 3. Penghapusan sebuah titik atau sebuah sisi menghasilkan graf planar. 4. K5 adalah graf non-planar dengan banyak titik terkecil dan K3,3 adalah graf non-planar dengan banyak sisi terkecil. Jadi K5 dan K3,3 adalah graf non-planar paling sederhana. Definisi 1.3 Jika C adalah kurva Jordan pada bidang, maka bagian dari bidang yang tertutup oleh C disebut interior C dan dilambangkan dengan int C, dikecualikan jika in C titik yang benar-benar berada di C. Demikian pula bagi dari bidang yang terletak di luar C disebut dengan exterior C dan dilambangkan dengan exterior C. Teorema 1.2 Teorema kurva Jordan menyatakan bahwa jika C adalah kurva Jordan, jika X adalah titik dari interior C dan Y adalah titik dalam eksterior C, maka setiap garis lurus atau melengkung yang menghubungkan X ke Y harus bertemu C pada suatu titik, yaitu harus menyeberang C. Teorema kurva Jordan digunakan untuk membuktikan bahwa terdapat graf non-polar. Teorema 1.3 Graf lengkap 5 simpul K5 adalah non-planar. Teorema 1.4 Graf bipartite lengkap K3,3 adalah non-planar. Mendeteksi keplanaran graf. Untuk mengetahui sebuah graf planar atau non-planar merupakan masalah penting. Kriteria sederhana dan efisien untuk menyederhanakan graf adalah reduksi elementer. Langkah-langkah sebagai berikut. Karena graf tidak terhubung dengan graf planar jika dan hanya jika setiap komponen dan planar, maka harus diperhatikan hanya satu komponen. Di samping itu, sebuah graf dapat dipisah adalah planar jika dan hanya jika setiap bloknya adalah planar. Oleh karena itu, untuk graf G sebarang, misalkan G sama dengan G1, G2, titik, GK dengan G1 adalah blok non-separabel dari G, selanjutnya akan diuji keplanaran G1 karena penambahan atau penghapusan loop tidak mempengaruhi keplanaran. Hapuslah semua loop karena sisi paralel juga tidak mempengaruhi keplanaran. Eliminasi sisi-sisi paralel dengan memindahkan ke satu sisi di antara setiap pasangan titik. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.